Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang saat ini banyak dibicarakan oleh semua orang ya, yaitu saham Antam ya, dimana banyak sekali datang pertanyaan ke saya, Mas Eros saya nyangkut di Antam nih, kira-kira apa yang harus saya lakukan, hold atau cut loss? Nah di video kali ini kita akan bahas dulu potensi saham Antam ya, dan di video selanjutnya kita akan bahas tips bagaimana jika kita terlanjur nyangkut di Antam. Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman silahkan download dulu ebook kami secara gratis. Jadi kami membagikan ebook gratis berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue. Dan teman-teman juga silahkan join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, pastikan teman-teman hanya melalui link di dalam deskripsi di video ini saja ya. Jangan di searching, karena kalau di searching takutnya masuk di akun bodong. Oke, terima kasih dan selamat menonton. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai saham Antam ya. Kalau kita lihat pergerakan saham Antam di sepanjang tahun 2021 kemarin, bisa dikatakan Antam ini masuk ke fase sideways ya, sideways akut ya. Jadi harga sahamnya nggak kemana-mana, cuman berkutat di 2.200 sampai 2.600 saja dan tidak naik maupun tidak turun. Dan akhirnya di awal tahun 2022 ini harga saham Antam mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari 2.300 sampai 1.880 ya. Ini tanggal 17 Januari tahun 2022 saat video ini diambil. Nah sekarang kan pertanyaannya, bagaimana prospek saham Antam ini sendiri ya? Apakah sebenarnya memang di harga 2.300 ini sudah kemahalan ya, artinya ini menuju ke harga wajarnya, atau ini hanya koreksi sesaat ya? Kita akan bahas secara fundamental mengenai saham Antam. Oke, kita bahas dulu kenapa di beberapa hari ini harga saham turun ya. Jadi sentimen negatifnya adalah kegagalan IBC mengakuisisi Street Scooter. Jadi IBC ini ya, atau Indonesia Battery Corporation ini gagal atau tidak jadi akuisisi perusahaan Street Scooter ini, yang membuat sentimen negatif di saham Antam dan berdampak pada harga sahamnya yang turun ya. Jadi ini sentimennya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kinerja perusahaan ya, di laporan keuangan terbaru yaitu kuartal 3 2021, sebenarnya kondisi atau kinerja dari perusahaan Antam sendiri itu baik-baik saja, bahkan sangat bagus, di mana penjualan naik 47% dan laba kotornya naik 77%. Nah sekarang kita lihat ya, kontribusi dari penjualan saham Antam ya, atau perusahaan Antam ini dihasilkan dari produk apa saja. Kalau kita lihat di catatan atas penjualan dari saham Antam ya, terbesar adalah penjualan emas ya, karena kita tahu ya Antam ini jualannya adalah jualan emas, di mana kenaikan pendapatannya adalah 36%. Nah sebenarnya atau selain emas, di sini ada ferronikel dan biji nikel, di mana kedua pos ini ya, ini juga mengalami kenaikan pendapatan yang menurut saya ini cukup signifikan ya. Alhasil ya pendapatannya naik 47%. Nah sekarang kita lihat pergerakan dari harga emas maupun nikel itu sendiri ya, secara harga global atau harga internasionalnya. Kalau kita lihat harga emas sekarang di tahun 2022 ini, menurut saya ini juga termasuk tinggi ya, di harga 1.800 per troy ounce ya, dimana kalau kita lihat harga ini ya, ini naik ya, alias termasuk tinggi sejak tahun 2013 ya. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah inflasi Amerika. Ya, jadi dimana ketika inflasi naik, biasanya harga emas itu juga naik. Kemudian kalau kita lihat dari harga nikelnya ya, di sisi bisnis nikelnya, nikel pun juga mengalami kenaikan harga ya, di mana di tahun 2022 ini harga nikel menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan ya, alias sejak tahun 2013 ini adalah level tertingginya ya, level dari harga nikel tertingginya. Nah, inilah yang membuat penjualan dari Antam itu naik dan membuat laba bersihnya pun juga naik. Jadi di kuartal 3 2021 kemarin Antam membukukan kenaikan laba bersih mencapai 105%. Nah, sekarang kita lihat secara historinya ya.
Histori dari pendapatan Antam sendiri ya mulai naik sejak tahun 2018 ya sampai 2021. Ini adalah proyeksi sampai akhir tahun. Akhir tahun 2021 kami proyeksi pendapatannya menjadi 32,8 triliun. Laba bersihnya pun juga kami proyeksikan mencapai 2,1 triliun. Ini juga laba tertinggi sejak tahun 2013. Ya, jadi kalau dari sisi kinerja operasionalnya menurut saya Antam baik-baik saja. Kemudian kalau kita lihat dari histori hutangnya, ya hutang perusahaan, ya alias kita hanya menghitung hutang bank dan obligasinya saja secara rasio debt to equity ratio ya atau rasio DER ini menunjukkan perbaikan di mana posisi saat ini DER perusahaan ya hanya sebesar 32%. Ini juga menurun ya, menurun sejak tahun 2013. Nah, kita lihat di sisi neracanya. Neracanya pun menurut saya sehat, di mana Antam memiliki kas sampai 19% ya, atau hampir 20% dari total aset Antam berupa uang kas. Jadi kalau perusahaan punya kas yang gede, maka potensi untuk gagal bayarnya ya itu juga kecil. Ya, kecil. Jadi kalau kita pegang saham Antam seharusnya sih kita tidak kepikiran bahwa Antam nantinya akan gagal bayar. Kenapa? Kasnya besar. Nah, sekarang kita lihat nih, histori valuasi Antam dari tahun 2013 sampai tahun 2021 ini. Ya, ini adalah kolom yang menggambarkan ekuitas ya, kolom warna abu-abu ini adalah kolom ekuitas, kemudian garis warna ungu yang di bawah ini menunjukkan ROE ya atau return on equity, kemudian garis warna merah ini menunjukkan PBV atau price to book value. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebelum tahun 2020, ROE perusahaan itu cenderung kecil. Ya, cenderung kecil, tidak pernah lebih dari 10%. Tahun 2018 ini menunjukkan ROE 8% ya, ROE yang tinggi. Di mana kalau kita bedah lagi di tahun 2018 ini laba bersihnya disumbangkan dari pendapatan lain-lain. Jadi bukan dari operasional perusahaan ya. Operasional perusahaan saat ini bagus ya. Operasional perusahaan utama itu artinya pendapatan maupun laba kotornya. Ya. Nah, walaupun ROE perusahaan selalu kecil, tapi price to book value-nya bisa dikatakan premium ya, dimana kalau kita lihat secara rata-rata PBV dari Antam selalu dihargai 1 kalinya, padahal ROE-nya kecil. Ya, nah kenapa bisa demikian? Ya menurut saya Antam memiliki value sendiri, dimana kalau kita bicara mengenai emas ya, emas apa yang dijadikan acuan atau patokan untuk harga emas nasional? Ya pastinya emas Antam. Ya, kalau kita tanya di mana orang ya, kita tanya ke masyarakat pada umumnya, kamu mau beli emas apa nih? Nah, pasti mayoritas akan menjawab emas Antam ya. Jarang saya mendengar orang akan beli emas UBS. Nah, maka dari situ ya menurut saya Antam ini memang layak dihargai premium karena punya brand yang kuat ya, produknya top of mind. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya bagaimana mengenai saham Antam ini? Saya menyimpulkan ya, ini pendapat saya sendiri. Yang pertama, kondisi neracanya sehat ya, di mana kasnya berlimpah ya sampai 19%, hutang banknya kecil, debt to equity ratio hanya 32%. Kalau kita lihat laporan arus kasnya lagi ini juga luar biasa, di mana hasil dari aktivitas operasi perusahaan naik 400% ya. Jadi kondisi neracanya sangat sehat. Yang kedua, adanya peningkatan kinerja ya, di mana pendapatan naik 47%, laba kotor naik 77% dan laba bersihnya naik 105%. Ya, jadi ini ada lompatan kinerja ya. Yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 2,2 triliun, ya ini proyeksi kami ya, naik 90%. Menurut saya ini proyeksi yang masuk akal. Kenapa? Karena di kuartal 3 saja naik 105%. Maka proyeksi ROE-nya menjadi 10,7% dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2013. Kemudian yang keempat mengenai valuasi, harga sahamnya saat ini di harga 1.880 ya. 1.880 ini menunjukkan price to book value 2,2 kalinya. Secara histori dengan ROE yang kecil, saham Antam selalu dihargai di PBV 1 kali alias premium ya, di mana ROE kecil tapi PBV-nya 1 kali itu merupakan premium. Nah, kenapa? Ya sekali lagi ya, kenapa Antam menurut saya layak dihargai premium? Karena dia punya brand yang kuat ya, seperti
seperti istilahnya ya tadi yang saya ceritakan tadi, kita mau beli emas apa rata-rata pasti orang akan menjawab beli emasnya Antam ya, jarang orang akan beli saham emas UBS. Nah, jadi Antam ini punya produk top of mind ya, layaknya seperti tolak anginnya Sido ya, atau seperti Indominya ICBP. Jadi ketika perusahaan memiliki produk yang top of mind ya, produk yang sangat terkenal ya, maka sudah sewajarnya harga perusahaannya pun layak dihargai premium, termasuk Antam ya. Nah, maka dengan kinerja yang membaik di tahun 2021 kemarin, saya menganggap sudah sewajarnya valuasinya layak dihargai lebih tinggi lagi. Ya, jadi kira-kira berapa? Saya mengatakan PBV 4 kali untuk Antam itu masih masuk akal, di mana PBV 4 kali untuk Antam artinya harga saham Antam seharusnya dihargai di 3.500. Dengan catatan ya bahwa kinerja tahun 2020 ini tetap bagus dan tetap naik dibandingkan tahun 2021 kemarin. Nah, teman-teman sekalian, dari review yang saya jelaskan tadi, maka saya menyimpulkan harga saham Antam di harga 1.880 ini menurut saya masih murah. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, review ini tadi adalah pendapat saya pribadi. Ya, jadi ini hanya bersifat informasi umum saja dan saya tidak mengajak untuk membeli ataupun menjual saham Antam. Segala keputusan yang Anda ambil berdasarkan video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.